Sampai di kamar hotel khusus presiden suite milik Daryl, Mayuni terlebih dulu membuka baju atasan yang ia pakai. Mereka kembali berpakutan, sambil perlahan tangan Mayuni melepas kancing kemeja milik Daryl. Yang Daryl suka, Mayuni juga perempuan yang lebih mendominasi permainan. Ia berada di atas Daryl sambil terus melepaskan semua kain yang menempel di tubuh Daryl hingga polosan. Melepas ciuman bibir mereka, Mayuni kini bermain-main di bagian bawah milik Daryl. Menikmati milik Daryl itu di dalam mulutnya. Daryl jadi makin kepanasan dibuatnya. Ia memejamkan matanya sambil melengguh menikmati sensasi basah di bawah sana. Mayuni menghentikan kegiatannya dan langsung duduk di atas Daryl, menyatukan milik mereka dan makin membuat Daryl berteriak kenikmatan. Mayuni tak pernah mau memakai pengaman. Baginya kurang enak. Ini yang membuat Daryl suka dan sering ketagihan. Tentu sensasinya jadi berbeda, jauh lebih nikmat. Hampir 2 jam lamanya menikmati permainan panas mereka. Setiap Daryl selesai meminum alkohol, permainannya jadi jauh lebih lama. Seperti perjanjian mereka dari dulu. Saat Daryl mencapai puncak kenikmatannya, ia harus memuntahkannya di luar tubuh Mayuni. Sejauh ini permainan mereka tetap aman. Daryl bisa mengontrolnya. Tentu mereka berdua juga tak mau ambil resiko kalau sampai Mayuni hamil. Selesai di permainan ronde 1, Mayuni lantas meraih gawainya. Ia hendak mengetahui bagaimana teman-temannya yang tadi ia tinggalkan di klub malam. Rupanya mereka sudah dalam perjalanan kembali ke hotel. Setelah menanyakan teman-temannya, Mayuni lantas mengarahkan kamera gawainya pada dirinya dan Daryl yang masih lemas di sebelahnya. "Beb, lihat sini deh. Muka kamu makin cute kalau seperti itu." "Oh, please. Baru 1 ronde udah lemas begitu. Bukannya aku lebih aktif barusan," ledek Mayuni. "Ah, shit. Aku selalu main aman pakai kondom dengan pacarku. Sekarang sama kamu jadi buat aku makin lemas. Kenapa sih kamu gak pernah ngecewain? Kenapa juga kamu dari dulu gak pernah mau kalau aku ajak pacaran, ha? Kita gak perlu sembunyi-sembunyi kan?" "No, aku gak tertarik pacaran sama kamu. Kamu itu cowok sibuk. Aku pengen punya pacar yang 24 jam waktunya buat aku. Tapi nanti aja, kalau aku udah pengen cari pacar. Saat ini belum tertarik untuk menjalin hubungan serius sama cowok," jelas Mayuni sambil kemudian tersenyum dan mengambil beberapa foto mereka berdua lewat tangkapan kamera di gawai miliknya. Daryl memutar bola matanya dengan malas. "Selalu itu jawaban yang kamu bilang. Mana ada cowok yang bisa kasih 24 jam waktunya buat kamu? Memangnya kamu mau jadi cowok yang pengangguran?" "Gak masalah kalau pengangguran, aku bisa membiayai kehidupan dia. Asal genjotannya kuat," celetuk Mayuni. Daryl geleng-geleng kepala. Dari dulu Mayuni selalu sama. Ini juga yang membuat Daryl terjebak dalam hubungan friend with benefit yang Mayuni tawarkan. Mayuni tak suka diatur oleh pasangannya. Ia hanya ingin dirinya yang mengatur. Itu sebabnya mengapa mereka memang lebih baik berteman, daripada menjalin hubungan yang pastinya membuat mereka saling bentrok dengan ego masing-masing. Daryl mengangkat kepalanya dari setir mobil. Bayangan kejadian semalam bersama Mayuni memang nikmat, tapi berakhir petaka pada hubungannya dengan Farah. Daryl langsung menghidupkan mesin mobilnya. Ia lantas melajukan mobilnya itu menuju ke apartemen Farah yang jaraknya tak begitu jauh dari sana. Berharap dirinya bisa meminta maaf pada Farah. Sampai di apartemen, Daryl tak menemukan sosok Farah di sana. Tentunya Farah pergi entah kemana. Ia berpikir sejenak. Saat ini Farah tak akan mungkin memaafkan dirinya. Daryl mencoba menghubungi Farah lewat telepon, tapi tak diangkat. Ia coba lagi mengirim pesan permintaan maaf, tapi tentu tak dibalas. Daryl pun lantas memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Gael duduk sambil membaca buku bisnis di ruang tengah. Dahinya mengernyit saat mendengar suara mobil yang datang.
Sudah pukul 11 malam. Pikirnya siapa yang bertamu malam-malam. Tak berselang lama, Daryl masuk ke dalam rumah dengan wajah kusut. Kyle sedikit kaget dengan kehadiran putranya malam-malam begini. "Daryl, kenapa kamu sudah pulang? Bukannya minggu depan baru kembali?" tanya Kyle langsung. "Urusan sudah beres, Dad. Jadi Daryl pulang. Sudah Kevin yang akan bertanggung jawab dan mengurus semua masalah di sana. Nanti dia akan memberi laporannya pada Daryl," jelas Daryl sambil duduk di sebelah Kyle. Kyle manggut-manggut. Sesungguhnya kini Kyle sedang menutupi rasa nervousnya. Tak bisa ia bayangkan bagaimana kalau Daryl datang tadi sore, saat dirinya masih bersama Farah. Ini pasti akan menjadi prahara yang sangat besar. "Apa Farah tahu kalau kamu sudah pulang?" tanya Kyle kemudian. Daryl mengangguk. "Sudah, dan Farah barusan marah besar pada Daryl. Dia langsung pergi naik taksi." Kyle menatap Daryl dengan serius begitu mendengar penjelasan dari putranya itu. "Marah bagaimana maksud kamu?" tanya Kyle tak paham. Daryl menarik napasnya dalam-dalam, lalu ia embuskan perlahan. Jadi dia tadi melihat kiriman foto dari Mayuni. Memang Daryl yang salah, tapi... Mayuni teman kamu waktu di Amerika itu, yang seperti cewek Korea, tanya Kyle memastikan. "Iya, kami bertemu di Malaysia, Dad. Dan kita sempat having fun bareng di sana. Mayuni mengirim foto-foto kita waktu di sana. Dan tadi Farah melihat foto-foto itu. Dia langsung minta putus." "Putus?" Kyle kaget. Tapi kemudian ada seulas senyum tipis di bibirnya saat mendengar kalau Farah meminta putus pada Daryl. "Apa yang kamu lakukan dengan Mayuni sampai Farah minta putus?" tanya Kyle lagi untuk menginterogasi. Daryl menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sulit kalau ia jelaskan hal begini pada orang tuanya. Sudah pasti Daryllah yang salah. "Cuma sedikit dekat, mungkin agak kelewatan," jawab Daryl yang tak berani detail menjelaskan hubungannya dengan Mayuni. Daryl merasa lelah melewati malam ini. Baru kembali pulang dan hubungannya dengan Farah malah mengalami cobaan begini. Ia ingin istirahat, dan mungkin akan menghubungi Farah lagi besok pagi. "Dad, aku mau istirahat. Aku capek," kata Daryl kemudian sambil bangkit dari duduknya. "Oke, istirahat aja. Kamu pasti capek habis penerbangan." Daddy tidak tidur. Ini sudah malam. Daddy melirik arlojinya yang sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Kyle tertawa kecil. "Kamu terlalu sibuk sampai tidak tahu kalau Daddy belakangan ini suka tidur tengah malam. Makanya Daddy duduk di sini sambil membaca. Nanti setelah jam 12 malam baru Daddy mengantuk," jelas Kyle. Daryl menganggukkan kepalanya. "Mami sudah tidur?" tanyanya lagi sebelum ke kamarnya. "Mami sudah tidur dari jam 9 tadi." Kalau begitu Daryl tidur duluan juga. "Good night, Dad," ucap Daryl. "Good night, boy. Have a nice sleep." Kyle tersenyum ke arah putranya. Ia melihat Daryl yang masih berwajah kusut itu perlahan naik ke lantai 2, menuju kamarnya. Kyle lantas meraih gawai di saku celana. Gawai itu telah ia siapkan tadi setelah kembali dari apartemen Farah. Kyle harus bermain rapi seperti dulu, sewaktu istrinya tak mengetahui hubungan gelapnya dengan Farah selama 5 tahun. Ia tadi menyiapkan gawai tipe lama, dan memakai nomor baru hanya khusus ia gunakan untuk menghubungi Farah. Segera ia mengetik pesan singkat untuk Farah. "Daddy, Farah kamu di mana? Daddy dengar dari Daryl kalau kamu tadi minta putus dengannya. Beritahu Daddy di mana posisimu sekarang. Daddy." Kyle menyelipkan kembali gawai tipe lama itu di saku celananya. Ia kembali melanjutkan membaca bukunya, sambil menunggu balasan pesan dari Farah. Berselang sekitar 15 menit, gawai milik Kyle itu bergetar, menandakan pesan masuk. "My baby, aku menginap di Hotel Melati, Dad. Malam ini aku tidak pulang ke apartemen. Aku minta putus dengan Daryl. Dia selingkuh." Mata Kyle terbelalak. "Selingkuh? Apa maksudnya Kyle dan Mayuni menjalin hubungan yang lebih dari sekedar teman?" gumam Kyle sendiri. Sejurus kemudian ia tertawa kecil. "Kenapa hal yang seperti ini juga menurun ke putraku? Sudah aku duga, Daryl masih di usia yang ingin mengeksplorasi banyak rasa.
Tentu tak akan betah kalau hanya tahu satu rasa. Kyle kembali mengetik balasan pesan. Daddy, besok pagi-pagi Daddy akan mampir ke sana. Beri Daddy alamat lengkap tempat menginapmu.